Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Agama Islam yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada pembahasan soal UPPPG PAI tahun 2022 sesuai kisi-kisi. Khusus pada video kali ini kita akan belajar mengenai pernikahan pada indikator soal 5, 6, 7, dan 8. Baik, sebelum kita belajar mengenai pembahasan soal maupun pembahasan teori, namun terlebih dahulu kita akan membedah dulu kisi-kisi soal yang ada pada indikator 5 ini. Bunyi indikator soalnya adalah disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan kedudukan hukum nikah dalam Islam. Nah, dari kisi-kisi soal ini sudah kita ketahui nanti di dalam jawabannya, maka kita akan kita simpulkan mana hukum yang tepat untuk konsep atau deskripsi tentang pernikahan pada soalnya. Ya, apakah nanti hukum nikahnya haram, mubah, atau sunnah, dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai soalnya. Baik, sebelum kita ke soal, kita bahas dulu pembahasan teori. Yang pertama, hukum menikah. Hukum menikah yang pertama adalah wajib. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah. Jiwanya terpanggil untuk menikah dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Hal ini diperkuat oleh tuntunan agama bahwa menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib. Sedangkan bagi yang hanya memiliki keinginan yang kuat tapi belum mampu memberi nafkah, maka lebih baik ia menahan diri. Jadi di sini bahwa jelas hukum menikah itu wajib bila sudah mampu memberikan nafkah, kemudian jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah dia khawatir akan terjerumus ke lembah perzinahan. Nah, inilah syarat yang menghukumi hukum menikah itu wajib. Baik, ini dalilnya yang ada di bawah ini. Quran Surat An-Nur yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kemudian yang kedua, hukum nikah yang kedua adalah sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Nah, ketika seorang sudah mampu untuk memberikan nafkah dan mampu untuk eh, merindukan pernikahan, artinya dia ingin menikah, tetapi dia mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukum dia nikah adalah sunnah. Ya, jadi dia hanya dihukumi sunnah. Maka bagi orang seperti ini hukum nikah menjadi sunnah. Akan tetapi jika demikian kondisinya, nikah lebih baik baginya daripada membujang karena dalam nikah terdapat ibadah yang banyak. Sedangkan membujang atau tidak nikah itu seperti para pendeta Nasrani yang dilarang oleh Rasulullah. Adapun dalilnya yang artinya nikahlah kamu sekalian karena aku akan berbanyak-banyak umat pada hari kiamat dan janganlah kamu seperti pendeta Nasrani. Memperkuat anjuran nikah, Umar pernah berkata kepada Abi Zawaid, hanya sifat lemah atau melacurlah yang mencegahmu dari nikah. Berkata juga Ibnu Abbas bahwa tidak akan sempurna ibadah seseorang sampai ia menikah. Kemudian hukum nikah yang ketiga adalah haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya. Nah, jadi hukum yang ketiga ini adalah haram bagi orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah dan ia memaksakan diri untuk menikah dan akhirnya nanti akan mengkhianati istri atau suaminya. Baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah. Sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi. Baik itulah beberapa hukum nikah, yaitu ada tiga.
Yang pertama adalah wajib, sunnah, dan haram. Baik, kita bahas soal yang pertama. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi titik-titik. Nah, tadi di sini sudah kita bahas bagi orang yang ingin menikah, tetapi ia mampu menghindari dirinya atau menahan dirinya dari perbuatan zina, dan ia sudah mampu memberikan nafkah, maka orang tersebut dihukumi wajib, haram, makruh, sunnah, atau yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sunnah. Nah, kalau yang wajib itu, ketika orang tersebut sudah mampu memberikan nafkah, kemudian jiwanya terpanggil untuk menikah, dan dia takut akan terjerumus ke perzinahan. Jadi dia wajib untuk menikah. Kemudian ini tidak ada hukumnya ya. Kemudian untuk sunnah, makruh itu diperbolehkan, tetapi di dalam menikah tidak ada hukum makruh. Kemudian untuk sunnah ini itu diberikan kepada orang yang ingin menikah, kemudian sudah mampu memberi nafkah, dan ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Jadi ia itu dihukumi sunnah. Kalau haram, ketika orang itu tidak mampu untuk memberi nafkah dan memaksakan dirinya untuk menikah, setelah memaksakan dirinya untuk menikah, ia mengkhianati istri ataupun suaminya, maka dia hukumnya haram. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Soal berikutnya, bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinahan, maka nikah baginya dihukumi. Baik, di sini sudah jelas bahwa di sini orang itu sudah mampu memberi nafkah, kemudian jiwanya juga terpanggil untuk menikah, dan jika ia tidak menikah maka ia takut untuk terjerumus kepada lembah perzinahan. Maka orang ini dihukumi nikah apakah A wajib, B makruh, C sunnah, D haram. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu haram. Mohon maaf, ini jawaban yang tepat adalah wajib ya. Ini jawabannya adalah yang A. Wajib ini saja yang salah ya, tapi di sini wajib. Nah, jadi sudah jelas jawaban yang tepat adalah yang wajib. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG Guru PAI yang kami sudah sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 087763246123 dengan harga Rp50.000. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi yang keenam. Di indikator soal yang keenam ini disebutkan bahwa diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Nah, jadi nanti di soal itu akan kita diberikan sebuah deskripsi tentang konsep dalam menikah. Nah, nanti kita yang sebagai peserta atau mahasiswa dapat menyimpulkan apa sih tujuan pernikahan tersebut. Nah, nanti kita di dalam pertanyaan tersebut memilih jawaban tentang tujuan pernikahan. Baik, kita bahas sedikit mengenai pernikahan monogami ini. Azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk mengantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Selain dengan bermonogami, juga akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari.
Islam memerintahkan kepada laki-laki untuk nikah dengan seorang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki selayaknya sikap monogami ini jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu, seperti si istri ternyata mandul. Sekali lagi, pada asalnya hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja. Syarat Al-Quran untuk bermonogami bagi laki-laki dapat kita pahami dari berbagai ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada laki-laki untuk menikah jika sudah mampu. Sikap membujang berkepanjangan tanpa alasan adalah sikap yang tidak dibenarkan karena dalam nikah banyak terdapat kebaikan. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali titik-titik. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai tujuan perkawinan monogami. Yang pertama, naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Yang B, untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kemudian yang D, akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Karena yang ditanyakan adalah tujuan dari perkawinan monogami. Tetapi di sini kita garis bawahi bahwa dia yang bukan ya, kecuali itu artinya yang bukan tujuan dari perkawinan monogami, yaitu yang A, naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Nah, tadi kita sudah bahas di pembahasan teori bahwa itu mengatakan A, B, C inilah yang merupakan tujuan dari perkawinan monogami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai apakah A, tujuan, B, hikmah, C, faedah, D, fungsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu hikmah. Hikmah itu artinya sesuatu yang bisa kita ambil dari pernikahan. Kemudian tujuan tadi sudah disebutkan di soal sebelumnya, ada 3 tujuan. Kemudian faidah itu lebih ke manfaatnya. Kemudian untuk fungsinya itu misalkan untuk melanjutkan keturunan dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Jadi kalau ada naluri kebapaan, keibuan itu berkembang dalam menaungi anak itu kan termasuk hikmahnya. Jadi setelah kita menjadi bapak atau ibu itu baru kita merasakan naluri tersebut. Soal berikutnya, memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A, tujuan, B, hikmah, C, faedah, D, fungsi. Nah, tadi ini juga sudah dibahas di soal sebelumnya. Ini adalah termasuk kepada tujuan pernikahan, yaitu yang A. Soal yang keempat, salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini menurut ulama titik-titik. Jadi, di sini kalau kita menikah dan ada hikmahnya yang bisa kita ambil adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab setiap orang di dalam keluarga tersebut. Jadi ini menurut siapa? Apakah A. Yusuf Al-Qardawi, B. Syed Sabik, C. Al-Ghazali, D. Mahmud Syalq. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Sayyid Sabiq. Jadi ini perlu diingat-ingat Bapak Ibu untuk menjawab soal nanti di UPPAI-nya. Biar lebih mudah Bapak Ibu langsung terus ulangi pembahasan ini. Misalkan baru 2 kali ditonton, saya harap minimal Bapak Ibu itu menontonnya 3 kali biar nanti tertanam di dalam pikirannya. Soal berikutnya. Oke, sebelum kita ke soal berikutnya, mari kita bedah dulu kisi-kisi yang ketujuh.
Disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Mahasiswa dapat menelaah persyaratan dibolehkannya untuk berpoligami dalam ajaran Islam. Baik, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal terkait dengan adanya seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Nah, dari soal tersebut, kita akan menganalisis syarat apa yang dipenuhi oleh soal tersebut, ya. Nah, nanti apakah syaratnya seperti apa? Kita pelajari dulu pembahasan teorinya, baru kita menentukan syarat yang bisa dipenuhi untuk memiliki lebih dari satu. Oke, kita bahas Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Nampaknya kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Dengan kata lain, menurut Mahmud Shaltut, bahwa pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang darurat. Nah, di sini kita garis bawahi jika dipandang darurat. Apa yang dimaksud darurat tersebut? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Menurut Yusuf Al-Qardawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut. Nah, laki-laki dibolehkan berpoligami bila yang pertama, ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak. Nah, inilah yang termasuk disebut darurat. Istrinya itu tidak dapat melahirkan anak karena seorang laki-laki tersebut menginginkan adanya seorang anak. Jadi inilah yang bisa memberikan syarat orang atau seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Kemudian soal kedua, mohon maaf untuk syarat kedua maksud saya ya. Di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Nah, maka di sini ketika seorang suami itu memiliki oversex, kemudian istrinya itu tidak mampu melayani suaminya, misalkan karena dia ada penyakitnya atau dengan masa haidnya yang terlalu panjang, maka di sini seorang suami diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Kemudian alasan ketiga atau syarat ketiga adalah jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Nah, di sini digarisbawahi khususnya setelah terjadi peperangan ya. Nah, di situ terdapat kemaslahatan yang harus didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami, dan keinginan hidup tenang, cinta, dan terlindung serta menikmati sifat keibuan. Nah, itulah ketiga alasan yang membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Baik, jadi dari ketiga syarat tersebut nanti kita tentukan ada soal yang diberikan, maka syarat yang mana dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Baik, kita bahas soalnya. Seorang laki-laki memiliki dua istri. Menurut Yusuf Qardawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut kecuali. Nah, tadi sudah kita bahas syarat-syarat yang diperbolehkan kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Apakah ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. Nah, ini tadi sudah benar ya. Tadi sudah kita bahas. Ini yang ditanyakan, ingat-ingat yang ditanyakan adalah kecuali berarti yang bukan. Kemudian yang B, di antara suami ada yang memiliki oversex. Akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. Nah, di sini juga tadi kita sudah bahas, jadi jawaban B ini benar. Ada seorang suami yang oversex, kemudian istrinya itu masa haidnya terlalu panjang dan memiliki penyakit. Maka oleh sebab itu suami ini diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri. Kemudian yang C, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas dan ini sesuai dengan syarat pernikahan lebih dari satu istri. Jadi kita centang. Kemudian yang D,
adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jadi jawaban D ini adalah jawaban yang salah atau kecuali. Jadi jawaban D lah yang kita pilih sebagai jawaban yang benar. Jadi ini tidak atau bukan merupakan syarat bagi orang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Sekarang berikutnya kita akan bahas kisi-kisi nomor 8. Kita bedah dulu kisi-kisi ini. Nanti dari pembedah kisi-kisi ini kita akan mampu tergambarkan soal yang kira-kira akan muncul. Baik, kisi-kisi nomor 8. Diberikan narasi kasus di satu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Nah, di sini nanti kita diberikan sebuah kasus tentang pernikahan mut'ah. Nah, tetapi nanti bagi kita atau bagi Bapak Ibu yang menghadapi soal ini, Bapak Ibu diminta untuk menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Jadi simpel soalnya, Bapak Ibu akan menyimpulkan saja hukum nikah mut'ah tersebut di dalam ajaran Islam. Baik, kita bahas dulu pembahasannya. Kebolehan hukum nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan sebagai berikut. Merupakan keringanan hukum atau ruksah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. Kemudian yang B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahannya itu melestarikan keturunan, cinta kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perbesanan. Nikah mut'ah yang dibolehkan dalam Islam sudah berakhir. Nah, di sini kita sudah garis bawahi, nikah mut'ah itu di dalam Islam sudah berakhir, yaitu hanya boleh ketika zaman Nabi dengan alasan darurat dan ada hikmah tasyri' di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk kembali menghalalkan nikah mut'ah sekarang ini. Jadi untuk sekarang ini tidak ada alasan sama sekali untuk menghalalkan nikah mut'ah. Hukum nikah mut'ah ini telah tegas keharamannya baik dilihat secara akal dan wahyu. Yang haram telah jelas dan yang halal pun telah jelas. Baik, kita lanjut saja ke soalnya. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan, namun setelah itu dilarang karena bertentangan dengan syariat. Hal itu dikarenakan adanya apakah A. Takkid, kemudian B. Ta'akul, kemudian C. Tauqif, kemudian yang D. Tawakut. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu takkid atau pembatasan waktu. Nah, itulah yang menyebabkan nikah mut'ah ini dilarang. Soal berikutnya. Alasan-alasan diperbolehkan nikah mut'ah di zaman Nabi kecuali titik-titik. Nah, nanti di soal ini kita akan mencari alasan terkait dengan diperbolehkannya nikah mut'ah. Karena pertanyaannya adalah kecuali, nanti kita pilih yang bukan syarat diperbolehkannya nikah mut'ah. Apakah A merupakan keringanan hukum atau ruksah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah? Nah, ini tepat ya. Kemudian yang B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. Ini juga tepat. Kemudian yang C, nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya, ataukah yang D, umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islamiyah. Nah, jawaban yang benar itu jawaban antara C dan D. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawabnya? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Jadi bukan jawaban C yang benar ya. Mohon maaf, jadi bukan jawaban C yang merupakan alasan diperbolehkannya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram kecuali titik-titik. Nah, apa yang mengharamkan hukum mut'ah ini? Apakah A. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya? Kemudian B. Menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga. C. Terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Nah, ingat, yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti yang bukan syarat atau alasan menghukumi nikah mut'ah itu haram adalah yang mana? Ingat, yang bukan ya. Berarti yang tepat adalah yang D. Jadi bukan D yang merupakan syarat dari bagian dari hukum haramnya nikah mut'ah, yaitu bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Baik, itu saja yang kita bahas Bapak Ibu semua. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Insya Allah besok malam sudah kita uploadkan untuk pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.